Pernah kebayang nggak kalau kita menciptakan sesuatu yang jauh, jauh lebih pintar dari kita? Sebuah penemuan yang bisa jadi penemuan terbesar kita, sekaligus jadi penemuan kita yang terakhir. Nah, kutipan yang barusan ini bukan dari film fiksi ilmiah loh. Ini dari seorang ahli matematika, I.J. Good, dan ini jadi inti dari obrolan kita hari ini. Gagasan bahwa kita mungkin selangkah lagi menciptakan sesuatu yang bakal melampaui kita dengan sangat-sangat cepat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan super itu? Menurut filsuf Nick Bostrom, ini bukan cuma sekedar AI yang jago main catur atau Go ya, bukan. Kita ngomongin soal entitas yang otaknya lebih encer dari Einstein, lebih bijak dari filsuf manapun, dan bahkan lebih jago bersosialisasi dari siapapun yang pernah kita kenal. Sebuah kecerdasan total yang mendominasi di semua bidang. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Ternyata ada dua jalur utama yang lagi dipertimbangkan. Oke, jadi ada dua jalan nih, biologis sama buatan. Yang biologis, ya kayak kita ngoprek-ngoprek genetika kita sendiri, itu lambat banget, butuh dari generasi ke generasi. Nah, sebaliknya, jalur buatan, yaitu bikin AI di komputer, dianggap jauh lebih realistis dan cepet banget. Makanya para ahli fokusnya ke sini. Kenapa AI bisa secepat itu? Ya karena keunggulannya jelas banget. Coba deh bayangin, otak kita ini kan terbatas sama biologi. Kita bisa capek, bisa lupa. Nah, AI, dia jalan di atas hardware yang jutaan kali lebih kencang, memorinya sempurna, dan bisa di-upgrade terus-terusan. Ini ibaratnya balapan lari, tapi yang satu naik jet. Udah jelas siapa yang menang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding sekaligus paling penting. Mekanisme kuncinya di mana mesin ini bisa menciptakan mesin yang lebih baik dari dirinya sendiri. Konsep ini namanya peningkatan diri secara rekursif. Jadi poin utamanya gini, AI-nya tuh nggak cuma belajar soal dunia luar, tapi dia juga ngaca. Dia lihat kode programnya sendiri, terus mikir, kayaknya ini bisa gue bikin lebih efisien deh. Dan dari situ dimulailah sebuah siklus, lingkaran kecerdasan yang terus-menerus berputar dan semakin cepat. Prosesnya itu persis kayak bola salju raksasa yang lagi ngelinding turun dari gunung. Bayangin ya, AI versi 1.0 pinternya selevel Einstein. Dia langsung ngoprek dirinya sendiri buat bikin versi 2.0 yang lebih jenius lagi. Nah, si versi 2.0 ini, karena udah lebih pinter, dia bisa bikin versi 3.0 dengan jauh lebih cepat dan lebih canggih. Pertumbuhannya itu bukan nambah, tapi ngali. Bukan linier, tapi eksponensial. Makin lama makin gede, makin cepat. Dan hasil dari proses